Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy. Dan tadi pagi saya barusan menerima sebuah sharingan dari grup WhatsApp itu tentang BJJ. Tadi tentu ada anak, ceritanya ada anak yang mau ikut BJJ, seperti ini postingannya. Oke, jadi kalau Anda tadi saya lihat postingannya, jadi saya tunjukkan itu ceritanya ada anak dihandle sama orang tuanya. Ini saya kepingin anak saya belajar BJJ, tujuannya supaya dia belajar disiplin lah, bla 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 bla. Itu sudah berkali-kali saya temui saat saya mengajar di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian di klip yang kedua menunjukkan bahwa orang tuanya ngomong bahwa anak saya sudah nggak mau latihan BJJ lagi nih, jadi sekarang mau berhenti soalnya anaknya nggak mau. Nah, itu kan sebetulnya kejadian nyata yang sudah saya alami, nggak tahu berapa kali sudah. Jadi saya mengajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu awal mulanya malah untuk anak-anak sebetulnya. Jadi yang murid-murid saya yang di tempat saya di Siaka BJJ itu awalnya sebelum ada Siaka BJJ namanya, itu saya terima itu kelas untuk anak-anak memang. Jadi saya sudah mengajar anak-anak dari tahun 2015 sekitar itu. Jadi cukup lama saya mengajari kelas untuk kids, dan memang problematikanya ada di sana sebetulnya. Kalau Anda mengajari kelas kids, banyak anak-anak itu yang setengah jalan, ada yang dalam tempo cuma sebulan 2 bulan berhenti, ada yang 3 bulan berhenti, ada yang 6 bulan, kadang ada yang lebih lama lagi, ada juga yang bertahun-tahun tetap latihan sampai sekarang sudah kuliah masih tetap latihan, ada juga yang seperti itu. Jadi itu sebuah dinamika yang terjadi di kelas anak-anak. Bagi Anda apapun yang mengajar bela diri apapun, itu saya rasa juga mengalami kisah cerita yang sama seperti yang saya alami. Jadi saya rasa video ini bakal berguna banget buat Anda orang tua yang ingin anaknya belajar bela diri, atau sedang berpikir untuk mengikutkan anaknya, atau sudah ikut anaknya, maupun juga buat Anda coach-coach di bela diri apapun yang sedang mengajar kelas untuk kids. Ini pendekatan saya, menurut saya penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi ceritanya tuh selalu berulangnya demikian. Namanya anak-anak itu yang kita dibuat sama orang tuanya biasanya buat cerita, anaknya nggak mau latihan lagi Pak, anaknya sekarang mau ini, anaknya kepingin ini, anaknya mungkin nggak tahu lah apapun alasannya, itu anaknya yang mau berhenti latihan. Nah, persoalannya pada waktu anak ini mulai latihan bela diri atau latihan Brazilian Jiu-Jitsu spesifiknya kita ngobrolnya ya kan, anak itu datang itu bukan atas kehendak anak itu sendiri sebetulnya, ya kan? Kalau kita yang berpengalaman atau Anda punya anak dan sebagainya, namanya anak itu di zaman sekarang tahun 2025 jarang sekali ada anak yang tiba-tiba mengajukan diri, saya kepingin belajar BJJ, saya kepingin belajar karate, saya kepingin belajar taekwondo, saya kepingin belajar silat. Itu waktu anak-anak itu jarang terjadi seperti itu. Jadi yang ceritanya selalu yang terjadi adalah orang tua biasanya yang menanyakan kepada orang-orang terdekat mungkin, ada nggak ya tempat latihan bela diri untuk anak-anak? Ada nggak ya tempat latihan karate atau latihan BJJ, latihan tinju lah, latihan apapun lah, sekarang ada Muay Thai segalanya untuk anak-anak. Jadi pada umumnya biasanya inisiatif itu muncul dari orang tua, bukan dari anak-anak. Why kok dari orang tua? Karena yang namanya anak itu belum bisa melihat apa yang penting buat dia, apa yang perlu, apa yang bagus buat dia. Itu anak-anak belum bisa melihat pada umumnya. Itu juga yang terjadi dengan namanya sekolah. Kalau Anda tanya sama anak-anak, mau nggak kamu sekolah? Di sekolah itu nanti kamu belajar, nanti kamu ada bikin PR, kamu nanti ada ulangan, ada ujian, ada tugas. Mau nggak namanya anak-anak itu sekolah? Ya jawabannya tak rasa juga 95% ya kan, pasti nggak mau. Ada yang sekian persen memang rajin, ya ada. Tapi sebagian besar pasti nggak mau. Jadi itulah realitanya. Yang namanya orang masih kecil, anak-anak itu belum bisa memilih mana yang bagus buat mereka. Kalau Anda punya anak, Anda suruh les, kamu les ya, besok kamu les bahasa Inggris, ya belum tentu mau. Ya kan, tapi kalau Anda tawarin yang enak-enak, mau nggak kamu tak beliin PlayStation, besok kamu bisa main PlayStation, mau nggak? Mau pasti jawabannya. Besok kita ke time zone, kita bisa main-main di sana, mau nggak? Ya pasti mau jawabannya. Namanya juga anak-anak. Bahkan kalau namanya anak-anak, dia nggak usah disuruh pun dia minta mainan, dia minta ke time zone lah, dia minta ke nggak tahu kemana, karena itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang namanya belajar bela diri itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi di awalnya itu nampak tidak sesuatu yang menyenangkan.
Ya kan? Anda latihan bela diri, Anda latihan BJJ itu capek. Ya kan? Di kelas Anda disuruh drilling, Anda harus menghafalkan, memahami teknik nih. Yang namanya ambar itu kayak gini. Yang namanya take down itu kayak gini. Caranya ini supaya bisa take down. Yang namanya mount itu kayak gini. Terus belum lagi nanti sama coachnya disuruh sparring, ya kan? Sparring, ya kalau lawannya kecil coach, kalau lawannya besar capek, saya kalah menghadapi kekalahan. Bagaimana dia harus struggle, bagaimana dia harus mendapatkan poin mungkin, bagaimana dia belajar kalau dipukul orang, dia harus defense bagaimana. Itu bukanlah sesuatu yang nampaknya menyenangkan. Sampai suatu saat nanti dia terlibat lanjut ya bisa senang. Tapi di awal-awal itu adalah kita sebagai orang tua yang melihat ini perlu nggak sih sebetulnya buat anak-anak. Karena anak-anak itu belum bisa melihat sebetulnya, belum bisa memahami ini penting atau enggak untuk dia pelajari. Bahkan waktu di awal, kenapa saya mulainya mengajar itu kelas kids? Karena saya mau mencarikan teman untuk anak-anak saya supaya bisa sama-sama belajar dengan anak-anak yang ukurannya seukuran. Oke, saya sendiri latihan di klub saya waktu itu ya, saya latihan bela diri, saya latihan BJJ as usual dengan orang-orang dewasa. Tetapi saya kepingin punya wadah untuk anak-anak bisa belajar. Jadi saya mencarikan ya pilihan opsinya adalah saya bikin latihan untuk anak-anak. Jadi anak saya bisa ikut latihan di sana. Dan buat Anda para orang tua yang kepingin anaknya belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu dan Anda penasaran apa itu Brazilian Jiu-Jitsu, saya membuat sebuah e-book menjelaskan apa itu BJJ, apa manfaatnya untuk anak-anak, kenapa anak-anak perlu belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Anda bisa download for free di website saya di lynk.id/SyakaBJJ Academy. Di situ Anda bisa download e-book saya secara free di sana. Oke, karena apa? Karena saya yang melihat nilainya ini penting buat anak-anak untuk belajar yang namanya BJJ, belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kalau orang tua yang mulai berinisiatif, ini menurut saya ya, supaya sebagai orang tua juga, inisiatif awalnya itu ada di orang tua sebetulnya. Kita yang melihat ini penting untuk anak-anak, kita masukkan anak-anak kita di kelas bela diri. Kita melihat contoh yang lainnya, kita mungkin melihat, oh penting untuk anak saya belajar berenang supaya dia nggak tenggelam di air, supaya dia bisa cepat tinggi, supaya dia bisa ini. Kita melihat sesuatu yang baik untuk anak saya belajar berenang. Itu kenapa saya leskan. Kamu les berenang ya, mulai besok kamu les berenang seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya kan? Atau kita melihat kepingin anak saya, kamu harus belajar bahasa Inggris karena nanti kamu di pergaulan, bisa sekolah luar negeri dan sebagainya, kamu harus bisa berbahasa Inggris, kamu harus les. Les itu ya capek, pelajarannya banyak, kadang gurunya marah, PR-nya banyak, ya kan? Jadi dia belum tentu anak ini suka. Kalau Anda anak-anak tawarin, mau nggak les ya? Belum tentu mau juga. Sama dengan bela diri tadi sekarang. Kita sebagai orang tua yang melihat value yang ada kalau anak itu belajar yang namanya bela diri. Jadi kita masukkan. Setelah berjalan prosesnya sekarang, anak itu mulai ikut kelas pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Beberapa anak-anak mulai menikmati. Wah suka ya, ternyata seru ya latihannya ya. Mereka terus continue. Beberapa anak, nah ini terjadi. Kenapa anak-anak itu berhenti? Poinnya di sini sekarang. Poin yang pertama, anak-anak itu tidak memahami apa pentingnya belajar yang namanya bela diri. Entah dia ya memang basicnya dia tidak terlalu suka berolahraga atau entahlah apa, dia belum memahami bahwa yang namanya belajar BJJ, belajar bela diri itu penting buat dia. Entah itu nanti buat bekal dia kalau diganggu anak yang lain, atau mungkin untuk melatih kemampuannya dia untuk mengekspresikan diri, melatih yang namanya kepercayaan dirinya untuk dia tampil di depan, dia lebih berani, dia melatih dia berani mengambil resiko, melatih dia untuk mengambil keputusan, untuk fisiknya dia juga, dia berolahraga badannya lebih kuat, tidak gampang sakit dan sebagainya. Itu value-value yang didapat sebetulnya dari yang namanya latihan bela diri, tetapi belum tentu anak tadi memahami. Nah, kalau tiba-tiba anak itu berkata, "Pak, Ma, saya nggak mau latihan lagi." Pertanyaannya, Anda sebagai orang tua yang memahami akan value-value tadi, sebetulnya jawaban Anda apa sekarang? Oh ya sudah, kalau kamu nggak mau ya sudah berhenti aja. Kenapa? Ya udahlah berhenti aja lah, kamu nggak suka ya udah berhenti.
Or Anda sebagai orang tua yang lebih bijak, Anda menyarankan anak Anda untuk terus dulu diajak ngobrol. Kenapa kok mau berhenti? Ayo diajak ngomong sama coachnya. Ini satu yang penting. Komunikasi dengan coach itu penting. Kadang orang tua datang ya udah enggak tanya apa-apa ya kan. Kalau bisa ngobrol dengan coachnya. Ini anak saya ada perkembangannya gimana? Anak saya kurang apa? Mungkin di rumah diajak ngobrol, di support anaknya. Nah, itu menurut saya faktor-faktor yang penting. Faktor-faktor yang penting. Jadi anak-anak ini juga datang ke kelas BJJ, dia ada orang tuanya. Kalau bisa orang tua itu datang barengi, nggak harus selalu, tidak harus selalu, tapi sekali dua kali orang tua bisa datang barengin. Kenapa? Anak itu suka kalau ditonton orang tuanya. Nah, ini yang penting. Tak rasa juga gitu. Anak saya juga suka kalau saya bisa datang ke dia pertandingan futsal, saya bisa datang ya dia suka. Cuman ya belum tentu saya memang bisa datang terus-terusan, tetapi ya sekali waktu saya usahakan saya bisa datang kalau dia tanding futsal atau sebagainya. Jadi anak-anak ini masih butuh support. Sama dengan kalau anak Anda tiba-tiba berhenti, "Pak, Ma, saya enggak mau sekolah nih. Saya besok enggak mau sekolah, PR-nya banyak, susah, ulangannya susah. Saya enggak mau sekolah lagi." Anda tiba-tiba bilang sama gurunya, "Yaudah, Bu, anak saya bilang katanya udah enggak mau sekolah. Besok saya enggak sekolah lagi anak saya ya." Enggak kan? Anda tetap, ya harus sekolah. Kenapa ya? Karena Anda sebagai orang tua, Anda tahu value-nya. Anda tahu nilainya. Kalau ini kamu nggak sekolah, Nak, kamu nanti susah dapat kerjaan. Kamu nanti nggak punya teman yang bagus. Kamu nanti nggak bisa berpikir lebih panjang dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tugas Anda, tugas saya sebagai orang tua untuk memberikan pengertian. Bukan kalau, oh anak saya nggak mau, ya sudah berhenti aja ya kan. Ini anaknya yang nggak mau, ya kan nggak bisa. The problem adalah anak itu belum bisa melihat nilai apa yang dia dapatkan dari latihan BJJ, dari dia latihan bela diri. Nah, itu berarti tugas kita sebetulnya. Jadi nggak selalu yang namanya anak itu kita apa yang dia ngomong ya kita turutin semua, nggak ada. Jadi sebetulnya part of it pendidikan anak selama dia masih di usia di bawah, let's say menurut saya di bawah usia 16 tahun, 17 tahun itu masih merupakan hak kita sebagai orang tua untuk menentukan apa yang sebaiknya dia pelajari. Menurut saya. Why? Ya karena di umur-umur segitu anak-anak belum bisa memahami mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Kenapa kok dia harus belajar bela diri? Berarti kalau saya belajar bela diri di kelas anak-anak itu nggak penting dia jadi juara, jadi champion lah, mengikut pertandingan dan sebagainya. Itu secondary. Buat saya itu secondary. Kalau dia memang tertarik kepingin pertandingan, kepingin lebih lanjut ya saya akan dukung. Saya kasih pelatihan lebih lanjut. Tapi kalau enggak, Anda belajar bela diri itu ada value yang didapatkan. Anda bisa membela diri itu penting, Anda dapat sehatnya itu penting, dia dapat komunitas teman-teman yang suportif itu penting, dia punya keberanian, dia punya kepercayaan diri, kalau dia menghadapi sesuatu dia berani, itu tidak bisa didapatkan di pelajaran yang lain menurut saya. Pelajaran matematika, pelajaran kimia, pelajaran yang lain-lain itu tidak bisa menggantikan nilai-nilai yang didapatkan di saat dia belajar BJJ, saat dia belajar bela diri. Jadi ada value sebetulnya yang didapatkan, yang anak-anak nggak akan paham saat dia masih kecil, tetapi ya, itu yang akan dia dapatkan seiring dengan dia belajar. Oke. Jadi goals-nya itu bukan Anda belajar BJJ itu mau jadi apa, no, itu secondary. Tapi Anda dapatkan value dulu, yang core value-nya Anda dapat dari belajar bela diri, itu menurut saya jauh lebih penting. Jadi orang yang bagus secara karakter, secara fisik oke, secara jiwanya berani dan sebagainya, itu jauh lebih penting. Dan itu tugas kita sebagai orang tua untuk membuat anak-anak paham, mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang penting buat anak-anak. Saat dia masih anak-anak, belum waktunya untuk anak-anak itu mengambil keputusan. Menurut saya, orang tua yang semestinya berperan penting menunjukkan mana yang bagus untuk anak-anak, mana yang kurang. Oke guys, itu saran saya sebagai orang tua. Mungkin Anda yang menonton video ini, Anda orang tua yang kepingin anaknya belajar bela diri atau sedang belajar bela diri, maupun Anda mungkin yang sesama seperti saya mengajar bela diri.
Itu value yang sebetulnya harus disampaikan kepada orang tua. Oke, bukan gimana-gimana, bukan kita ngomong, wah ini ya kan coachnya kan ngomong sebagai coach ya, lah kan kepinginnya muridnya latihan terus ya. Yes, part of me I'm happy kalau anak-anak ini mau latihan terus dan mereka berkembang. Saya punya murid yang berkembang bagus banget dari SD sampai sekarang. Bagus sekali ya. I'm so happy kalau mereka memang enjoy. Tapi banyak juga murid saya yang sudah berhenti dan sampai saat ini mereka tetap punya value-value yang mereka dapatkan dari saat mereka berlatih bersama dengan saya, dan it's very good. Melihat perkembangan mereka sampai saat ini itu bagus banget. Itu aja yang mau saya sampaikan hari ini, semoga itu bisa bermanfaat buat semuanya. Oke guys, terus